Hai Bunda, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Inung. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang tanda-tanda anak yang terkena cacingan dan juga apa penyebabnya gitu ya. Kita akan bahas pada video kali ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di video aku ya. Nah, sebenarnya cacingan itu merupakan penyakit yang disebabkan aktivitas cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Melalui apa aja ya? Yang pastinya melalui aktivitas yang dilakukan oleh manusia juga. Misalkan yang suka-suka megang-megang pasir atau tanah gitu kan, terus dia juga malas cuci tangan, itu akan rentan sekali terkena cacingan gitu ya, terutama pada anak-anak. Nah, makanya rentan sekali kan anak-anak kita tuh, karena dia suka main gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak perhatiin, otomatis dia bisa kena cacingan karena nggak cuci tangan gitu ya. Nah, cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan menyerap nutrisi yang ada di dalam tubuh manusia, dan juga dia akan kembang biak gitu, menjadi banyak di dalam tubuh. Nah, otomatis makanya anak yang kena cacingan itu susah sekali untuk badannya itu gemuk atau naik berat badannya itu susah. Yang harusnya setiap bulan dia naiknya berapa, dia nggak naik-naik karena cacing itu yang ikut makan di dalam perutnya gitu ya, di dalam tubuhnya dia itu apa yang dia makan, cacingnya juga ikut memakannya gitu. Nah, bahayanya cacing ini, dia tidak cuma menyerang sistem pencernaan pada anak, tetapi dia juga menyerang paru-paru, kulit, bahkan otot gitu ya. Nah, itu sangat bahaya sekali ya. Oh ya Bunda, ada beberapa macam cacing ya, jenis cacing yang bisa menyerang pada anak-anak. Yang pertama cacing kremi. Nah, ini tuh sangat mudah ditemukan di tanah, apalagi misalkan anak-anak suka bermain tanah gitu ya, atau pasir-pasir. Nah, itu telurnya itu akan mudah menempel di kuku-kuku anak kita, sehingga kalau anak itu tidak cuci tangannya tidak bersih, maka dia akan ikut di makanannya yang dia konsumsi gitu. Kemudian dia akan menyerang usus besar. Nah, tidak hanya itu aja, cacing kremi ini yang betinanya itu akan menuju ke anus ya. Makanya jangan heran kalau biasanya anak-anak itu mengalami gatal pada anusnya. Nah, itu bisa jadi karena dia itu kena cacing kremi ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cacing gelang. Cacing gelang ini masuk ke tubuh manusia melalui makanan atau minuman. Nah, jadi itu rentannya dari makanan, misalnya makanan kotor yang jatuh, tahu-taunya ada nempel telur cacingnya mungkin ya, makanya masuk gitu ke dalam tubuh manusia. Terus juga dia itu sebagai parasit di usus halus. Nah, kemudian mengambil nutrisi, itu pasti ya, nutrisi dia juga perlu makan gitu. Nah, yang paling parahnya, jenis cacing ini juga sering berpindah ke paru-paru sehingga menyebabkan gejala batuk. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah cacing pita. Cacing pita ini tidak menunjukkan gejala spesifik gitu kalau terkena cacing pita. Tahu-taunya nanti kena parahnya aja. Pas sudah parah baru ketahuan gitu ya. Jadi dia juga masuknya ke usus gitu ya. Jadi dia juga menyerang usus. Kemudian kalau sudah sangat parah ya bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan organ tubuh. Nah, itu yang sangat berbahaya banget ya ternyata. Nah, jenis cacing yang terakhir adalah cacing tambang. Pasti kalian tuh udah tahu deh, cacing tambang itu dia masuk di pori-pori kulit. Nah, aku pernah ya ngeliat orang yang kena cacing tambang, anak kecil. Dia tuh main-main pasir kata ibunya, terus ada sejenis kayak urat kayak gitu loh. Ternyata itu bukan urat ya, ada sesuatu di bawah dasar kulitnya, di bawah kulitnya itu, di dalam kulit ada sesuatu memanjang gitu di kakinya. Terus diperiksa ternyata di cacing yang mulai berkembang biak. Nah, cacing tambang ini dia akan menghisap darah dari usus. Kalau dia sudah masuk dari pori-pori kulit,
Kemudian juga menempelkan kepalanya, jadi cacing tambang akan menempelkan kepala untuk menghisap darah dari usus. Ngeri ya kalau dia sudah masuk gitu dari melalui pori-pori kulit. Nah, makanya semua cacing itu berbahaya, sangat merugikan banget. Nah, kemudian yang terpenting adalah gejalanya yang harus kita ketahui. Yang pertama, penurunan berat badan secara drastis, nah, disertai perut yang memuncit. Yang kedua, kehilangan nafsu makan, itu sudah pasti ya, karena memang yang diserangnya itu adalah usus gitu, mungkin dia bermasalah gitu ya di ususnya. Kemudian lemas dan sering ngantuk, demam, anemia. Nah, karena memang kayak seperti cacing tambang tadi kan ya, dia suka menghisap darah, otomatis dia akan mengalami anemia gitu kan. Matanya sayu, penurunan kecerdasan juga gitu, karena anemia itu jadinya dia nggak bisa terlalu banyak mikir gitu ya, jadi kecerdasannya hilang. Mual, muntah, nyeri perut, nah, batuk terus menerus. Nah tadi kan ya yang bisa bikin batuk itu cacing apa, tadi sudah aku bahas gitu ya. Feses mengandung darah dan cacing, jadi bunda harus perhatiin itu ya. Tapi jangan khawatir, ada program pemerintah yang membagikan obat cacing beserta vitamin A. Jadi dia itu sama di bulan Februari dan Agustus. Nah makanya kita tuh beruntung banget gitu ya. Jadi dia 6 bulan sekali kan ya diberikan obat cacing. Biasanya itu dari umur 1 tahun ke atas sudah dapat obat cacing. Nah jadi gitu, ada takaran-takaran tersendiri. Jadi petugas puskesmas akan membagikan di setiap bulan Februari dan Agustus dia sama-sama dengan vitamin A ya. Nah jadi untung banget ya. Itu tuh obatnya tuh bagus banget bunda. Jadi jangan sampai nggak diminum. Semua jenis cacing yang ada di dalam tubuh anak semuanya akan mati. Baik itu cacing gelang, cacing pita, cacing kremi dan lain-lainnya, dia akan mati. Karena itu tuh program pemerintah itu dia juga ini ya, memberantas filariasis itu kan dulu ya, yang menyebabkan kaki gajah itu ya. Nah sebenarnya itu juga, jadi sangat untung kalau minum obat cacing yang sudah disediakan oleh dinas kesehatan yang dibagikan ke puskesmas, kemudian puskesmas yang membagikan di posyandu. Jadi bunda rugi banget tuh kalau nggak dapet ya. Nah intinya juga bunda harus perhatikan kebersihan makanan yang kita kasih ke anak bunda, terus juga kebersihan diri anak kita, terus juga mainan-mainan yang dimainkannya itu, apalagi yang sejenis pasir atau tanah gitu ya, yang suka main-main tanah, oke lah nggak apa-apa, tapi ingat perhatikan kebersihan diri anak. Jangan sampai tangan kotor megang makan langsung makan gitu ya. Jangan lupa ajarkan anak untuk rajin cuci tangan menggunakan sabun. Oke, mungkin itu aja deh bunda yang bisa aku sampaikan. Semoga aja bermanfaat. Dan jangan lupa tonton terus video aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.